Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mengenai hal ilmu, ada yang fardu ain dan ada juga yang fardu kifayah. Di sini dijelaskan tentang penjelasan ilmu alladzi huwa fardu ainin, yaitu ilmu yang fardunya fardu ain. Artinya fardu ain itu adalah yang kewajibannya itu kepada setiap orang, kepada setiap mukallaf. Berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban atas orang Islam. Ini yang menjadikan dalil tentang wajibnya atau fardu ain dalam hal mencari ilmu. Termasuk ilmu yang dihukumi fardu ain dalam mencarinya ialah segala macam ilmu pengetahuan yang dengannya dapat digunakan untuk bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid secara benar, beriman secara benar. Nah, mencari ilmunya itu adalah dihukumi fardu ain. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid, itu setiap orang menjadi wajib mencari ilmu tentang itu. Ya, ilmu dasar-dasar akidah. Nah, kalau di kita itu mengenal kitab At-Tijanud Daruri, mengenal sifat-sifat Allah, dan kitab-kitab lain, ada As-Sanusi, Johar Tauhid, banyaklah ya. Nah, tetapi pada dasarnya bukan berarti jenis kitabnya, tetapi ilmunya. Yang termasuk ilmu yang dicarinya fardu ain juga ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu itu dapat diketahui bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ibadah itu pun mencarinya itu hukumnya fardu ain. Kenapa bisa fardu ain? Sebab ibadah juga fardu ain atau wajib kepada setiap orang. Maka mencari ilmunya tentu menjadi wajib. Ama bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau tanpa dengan ilmunya? Itu yang disampaikan pada sebelumnya mengenai tentang keutamaan mencari, keutamaan belajar dan mengajar. So disampaikan di situ. Nah, ilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui bagaimana cara beribadah yang sebenar-benarnya. Kemudian lagi untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ini juga fardu ain taunya. Maka mencari ilmu tentang itu juga fardu ain. Mana yang halal, mana yang haram bisa diketahui apabila kita ada ilmu pengetahuan. Bila tidak ada ilmu pengetahuan, ya nggak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Nah, jangan sampai dalam bermuamalat itu nanti kita melaksanakan hal-hal yang riba misalnya. Oh, ternyata dikira ini boleh, oh ternyata tidak boleh. Dikira ini halal, ternyata tidak halal. Maka mencari ilmu itu juga sama, supaya muamalatnya itu halal, dagangnya, gadenya, pinjam-meminjamnya. Nah, supaya halal, maka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalat. Masih ada lagi, yaitu termasuk pula dalam hukum fardu ain, yaitu mencari ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui hal ihwal hati. Yang berkaitan dengan hati juga harus tahu. Wa minhu ma tu'lam bihi ahwalul qalbi ma yuhmadu minha kas-sabri wasyukri was-sakha'i wa husnil khulqi
wa husnil muasyarati wasidqi wal ikhlasi. Ini fardu ain juga, mencari ilmu yang berkaitan dengan mengetahui hal-hal ikhwal hati. Selain yang sudah disebutkan tadi, termasuk fardu ain mencari ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui hal ihwal hati. Mana misalnya yang terpuji seperti bersabar, bersyukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dengan baik. Nah, dalam segala hal, berhati ikhlas, ya, itu termasuk kita harus tahu ilmunya. Dan juga mana yang tercela harus tahu. Seperti mangkal apa mangkal, dengki, iri hati, sombong, pamer, menunjukkan kebaikan diri, marah-marah, benci, berseteru, kikir, itu kan disebutnya itu adalah termasuk perbuatan tercela. Oleh sebab itu, mengetahui sifat-sifat yang harus dilakukan sebagaimana yang pertama dan sifat-sifat yang harus dijauhi sebagaimana yang kedua tadi, maka semuanya itu hukumnya fardu ain. Jadi sama halnya dengan belajar ilmu-ilmu untuk memperoleh kebenaran dalam akidah, dalam kepercayaan, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Nah, bisa kita simpulkan di sini, termasuk ilmu yang fardu ain itu satu adalah ilmu yang dengannya bisa bertauhid dengan benar. Yang kedua yaitu ilmu yang dengannya bisa benar dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga yang fardu ain itu adalah ilmu yang dengannya bisa benar dalam bermuamalat. Dan yang keempat yang fardu ain itu adalah ilmu yang dengannya bisa mengetahui ihwal hati, kebaikan hati yang mana, yang terpuji yang mana, dan yang tercela yang mana. Ini diantaranya ya termasuk dalam mencarinya adalah fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.